Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Informasi yang tidak benar atau istilahnya hari ini kita kenal dengan hoax, ternyata di zaman Nabi ini sudah dikenal. Dan bahkan begitu banyak hal-hal yang memberi dampak luar biasa dari suatu hal yang informasi yang itu tadi. Yang kemudian dipahami dan dimaknai secara keliru. Dan penerimaannya pun juga istilahnya diperlukan akan pemahaman-pemahaman yang istilahnya memerlukan pemikiran yang lebih konkret dan komprehensif. Berbicara mengenai cerita riwayat di zaman kenabian begitu Pak, adakah sebuah riwayat yang menjelaskan tentang salahnya informasi lalu kemudian memberi dampak yang luar biasa, atau bahkan berita-berita yang sifatnya fitnah lalu kemudian juga begitu banyak memberi dampak? Kita ketahui bahwa ada riwayat di zaman Nabi Yusuf yang kemudian beliau difitnah, Iya, istilahnya melecehkan iya. dengan begitu banyak sampai pada tahapan di mana beliau dipenjara dan lain sebagainya. Kita mengenal akan kisah-kisah seperti itu. Namun kemudian selain fitnah atau kabar-kabar ini, adakah di zaman kenabian lainnya yang kemudian juga bisa dijadikan refleksi untuk diri kita bahwa ternyata kabar itu, kabar yang salah itu memang sudah dari zaman dulu sebenarnya sudah ada. Jadi memang berangkat awalnya adalah bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang bisa berkomunikasi. Bahkan kita kenal bahwa kita tidak akan bisa tidak berkomunikasi. Nah, jadi setiap orang pasti berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi itu nanti ada yang benar, ada yang salah. Nah, dalam masalah yang salah ini yang kadang-kadang berdampak. Yang dampaknya bisa kepada pribadi, orang mungkin jadi hancur karirnya karena berita-berita ini. Dan juga bahkan sampai negara, sampai pimpinan, sampai terkucilkan, dilengsarkan, dan terjadi demonstrasi gara-gara cerita-cerita yang kadang-kadang kebenarannya tidak benar. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah, karena memang makhluk manusia berkomunikasi. Ada sebaran-sebaran informasi. Kenapa itu terjadi? Karena memang dalam masyarakat itu ada masyarakat Rasulullah bersama orang beriman, mereka yakin kebenaran apa yang disampaikan. Nah, di dalam masyarakat Madinah di zaman Rasulullah ada masyarakat Yahudi. Mereka juga berhadapan dengan masyarakat Quraisy yang memusuhi masyarakat Madinah. Nah, di dalam masyarakat Muslim sendiri ada kaum munafikin juga yang berusaha bagaimana menggerogoti atau menggembosi masyarakat Muslim ini. Maka inilah salah satu sumber yang menyebabkan terjadinya kondisi informasi yang menyebar yang tidak terkontrol tadi. Nah, apa yang pernah terjadi? Kalau kita lihat di sejarah, bagaimana kalau kita lihat terbunuhnya Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajah. Juga ini agak riskan kalau dibahas perseteruan antara ya mungkin para sahabat ya. Tapi memang pada prinsipnya umat Islam tidak boleh mengatakan kekurangan para sahabat. Karena kata pesan Rasulullah, ashabika kan nujum. Sahabatku itu semuanya bagaikan bintang, nggak ada boleh yang mencelanya. Tapi bagaimanapun mereka juga manusia. Betul. Yang kemudian ada kesalahan, ada kesalahpahaman. Dan ini diambil peluang ini sama orang Yahudi dan munafik. Salah satu kejadian yang paling santer di Al-Quran adalah cerita hadisul ifki, Sayyidatina Aisyah. Ketika beliau bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan, kemudian karena ada sesuatu kalung yang terjatuh di dalam sumur, kemudian beliau berusaha mengambil sehingga tertinggal dalam pasukan Rasulullah. Dan ketika tertinggal kemudian beliau bersama seorang yang bernama Sofwan. Dan kemudian setelah bergabung dengan Rasulullah, nah ini kan fenomenanya bahwa Sayyidatina Aisyah tertinggal dengan pasukan yang sudah berjalan bersama seseorang. Nah, itulah yang kemudian menjadi sumber daripada informasi yang disalahkan. Muncullah cerita-cerita yang banyak sekali. Sampai kemudian Sayyidatina Aisyah dikucilkan. Sampai beliau bercerita dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq.
Dan memang Allah berkehendak. Allah biarkan kejadian itu. Allah biarkan kejadian itu berjalan. Ini apa? Agar apa? Agar menjadi pembelajaran bagi umat Islam ke depan nanti. Sampai disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi samil alim nasyaitonir rajim. Surat An-Nur ayat 19. Jadi di situ Allah mengingatkan, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka kalau tersebar fitnah, sesuatu yang buruk di antara kaum muslimin, maka bagi mereka yang menyukai itu, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui itu. Jadi ancamannya luar biasa. Ini cerita hadisul ifki. Jadi lama sampai kemudian Allah mengkabarkan, memberitakan bahwa Sayyidatuna Aisyah itu tidak bersalah apa-apa. Dia hanya tertinggal dan kemudian ya karena ya katakan kayak sekarang ini pengawal lah, ajudan lah. Tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Menjaga dengan jarak tertentu. Tapi itu diambil peluang bahwa keterlambatan ini kan menjadi multi persepsi, multi kemungkinan tafsir bahwa terjadilah, maka bahasa sekarang mungkin perselingkuhan. Alhamdulillah sampai itu terjadi. Tapi memang nggak terjadi apa-apa. Tapi peluang itu disebarkan, muncullah berita-berita dan di masyarakat. Nah, disinilah Allah memberi peringatan. Ketika kita bermedia, artinya hati-hati. Karena bagaimanapun informasi itu bisa benar, bisa salah. Nah, kalau yang kita sebarkan itu benar, itu bagus. Tapi kemudian ini mengkait dengan kepribadian atau syahsiah atau pribadi seseorang. Dan kemudian Allah memang sengaja tidak memberitahukan dari awal kejadian itu. Jadi kejadian itu dibiarkan beberapa waktu sampai kemudian Allah mengingatkan. Nah, artinya ini pelajaran bagi kita. Dan setelah itu kejadian seperti terbunuhnya Utsman bin Affan, para sahabat, terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya kan mungkin pemerintahan saat itu karena yakin orang beriman sehingga pengawalan tidak terlalu ketat seperti protokol yang berlapis-lapis, tidak seperti itu. Berbeda ketika di zaman Muawiyah ini orang berpengalaman radhiyallahu an, sehingga mereka punya pengawalan sampai tidak bisa ditembus. Adapun Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, ini masih awal-awal setelah Rasulullah wafat. Jadi mungkin protokol sebagai pemimpin negara itu belum terlalu ketat. Nah, itulah terjadi. Apa Sayyidina Utsman? Ketika beliau menulis surat untuk menegur masyarakat yang gubernur-gubernur yang mulai karena ada kemakmuran kekayaan, mulai agak lalai lah, mulai berubah gaya hidup. Nah, ada surat yang kemudian di tengah jalan, wallah alam bagaimana ceritanya, konon ada yang mengganti surat itu. Sehingga ketika mereka di tengah jalan, seharusnya surat itu nggak boleh dibuka. Ketika dibuka, wah ini nggak benar. Kenapa kami harus Jadi terbaca oleh pasukan yang membawa surat itu bahwa ketika kelompok ini datang, maka ibaratnya itu habisilah mereka. Karena ini mengganggu. Nah, mereka kemudian kembali. Nah, itu kejadiannya. Sebenarnya simpel sebetulnya kejadiannya. Tinggal mencari siapa yang menulis itu. Dan tidak mengubah-ubahnya. Dan tidak mengubah-ubahnya. Tapi keburu berita itu macam-macam. Berita itu macam-macam. Akhirnya ini pasti khalifah yang menginstruksikan. Maka kemudian dikepung sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga cerita pertarungan atau perselisihan para sahabat. Dan banyak sekali. Ini nih kalau kita lihat. Dan sebelumnya di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ingin naik haji, umrah waktu itu, sebelum Fathu Makkah, bersama sahabat datang, mengirim utusan Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan masyarakat Makkah.
agar dibolehkan masyarakat Madinah berumroh. Baik. Tapi kemudian muncul isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Quraisy. Wah itu. Nah inilah yang dampak-dampak yang berbahaya. Yang kadang-kadang kita tidak sadari dampaknya itu sangat dahsyat. Baik. Nah inilah. Apalagi sampai istilahnya dengan riwayat yang tadi disebutkan sampai terbunuhnya para sahabat begitu ya. Yang tentu menjadi sebuah kedukaan sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya. Itulah di ayat terakhir itu kan. Walahum azabun azim fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang menyebarkan ini itu yang suka menyebar-nyebarkan ini azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, kalian nggak tahu itu. Baik. Nah, ini. Kita melihat begitu banyak ya sosial media hari ini diperuntukkan untuk memberi informasi. Informasi di sini ada informasi yang benar, namun terkadang memang memberi dampak yang luar biasa. Ada juga istilah yang menyebutkan baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Nah, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Seringkali ada informasi yang sifatnya memang benar, tapi apakah selalu bernilai baik untuk dibagikan? Karena kita ketahui bahwa di dalam perspektif Islam pun juga ada fitnah, ada ghibah, dan ada beberapa kategori-kategori lainnya yang mungkin bukan hanya kategorinya semata-mata hoax saja atau berita yang kurang tepat itu tadi yang disampaikan, tapi juga ada hal-hal lain di luar dari itu semua. Nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya kondisi di mana memberikan informasi, apakah memang apa saja yang menjadi indikatornya, apakah memang benar saja atau benar baik atau baik dan juga benar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.